Seri 4 Pelangi di Langit Singasari. Panasnya Bunga Mekar. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 70. Para perampok itu pun segera bersiap. Nampaknya perkelahian itu akan memberikan kegembiraan kepada mereka. Jumlah lawan mereka lebih sedikit dari jumlah para perampok. Apalagi mereka hanyalah orang padukuhan yang tidak terbiasa memegang senjata. Dalam pada itu, dua orang pengawal saudagar yang berada di dalam rumah itu pun telah mengambil keputusan lain. Dengan tergesa-gesa mereka telah mengambil senjata mereka kembali. Bahkan saudagar kulit itu sendiri telah memungut tombaknya pula, meskipun ia bukan orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Tenangkan keluarga Ki Saudagar yang terbangun, berkata kedua pengawalnya, aku akan menunggui pintu depan. Jika mereka mencoba memaksa membuka pintu, maka kami berdua akan menghadapi. Nampaknya di luar mereka mendapat perlawanan yang cukup meyakinkan. Saudagar itu termangu-mangu. Namun ia pun kemudian pergi ke bilik tengah untuk menengok istri dan anak-anaknya yang tidur nyenyak. Namun ternyata bahwa istri saudagar itu telah terbangun, meskipun ia tidak berani bergerak sama sekali. Kakang, desisnya ketika ia melihat saudagar itu memasuki biliknya. Tenanglah, berkata saudagar itu, nampaknya kita tidak berdiri sendiri. Di luar nampaknya para perampok itu akan mendapat perlawanan. Sementara dua orang pengawal kita pun sudah siap. Aku takut kakang, desis perempuan itu. Jangan takut. Jagalah anak-anak agar mereka tidak terbangun dan apalagi berteriak-teriak. Aku akan berada di ruang tengah, berkata saudagar itu. Jangan tinggalkan kami, desis perempuan itu. Jah yang membara ia berkata lantang, bunuh orang itu. Tidak. Aku berada di ruang tengah dengan tombak ini di tangan, jawab saudagar itu. Istrinya terdiam. Namun kemudian ia pun berdesis, hati-hatilah kakang. Saudagar itu kemudian pergi ke ruang tengah, di belakang pintu peringgitan kedua orang pengawalnya telah bersiap-siap dengan pedang terhunus. Dalam pada itu, telah mulai terdengar dentang senjata, di halaman. Para perampok telah mulai menyerang para pengawal yang mereka sangka adalah rakyat padukuhan itu dan sekitarnya yang memiliki sedikit keberanian dan telah mendapat sedikit latihan kanuragan dari para pengawal yang telah meninggalkan padukuhan itu. Para perampok itu menyangka bahwa dalam waktu singkat mereka akan menebas lawan mereka seperti menebas ilalang. Senjata mereka akan segera merah oleh darah. Dan mayat pun akan segera terbujur lintang di halaman. Seterusnya tidak seorang pun akan berani melakukannya lagi, berkata para perampok itu di dalam hatinya. Mereka sama sekali tidak mempunyai pertimbangan lain kecuali membunuh sebanyak-banyaknya dan membuat mereka jera. Jika demikian, maka apa yang akan mereka lakukan seterusnya, tidak seorang pun yang akan berani menentang. Tetapi ketika senjata mereka mulai membentur senjata orang-orang yang mereka sangka orang-orang yang sekedar sombong dan dungu, mereka menjadi terkejut. Benturan itu telah mengguncang tangan mereka. Bukan sekedar kebetulan. Tetapi tenaga orang-orang yang mereka anggap dungu itu terlalu kuat. Ada iblis yang merasuk ke tangan itu, geram salah seorang perampok yang kebetulan telah menyerang Mahisa Agni, namun yang lebih mengejutkan adalah orang yang menyerang Mahisa Bungalan. Dengan tidak disangka-sangka Mahisa Bungalan telah memutar pedangnya pada saat benturan terjadi. Karena itu, maka pedang lawannya pun bagaikan telah terhisap oleh putaran itu, sehingga lawannya yang tidak menduga sama sekali akan hal itu, telah kehilangan kesempatan untuk mempertahankan pedangnya. Orang itu meloncat surut ketika pedangnya terlepas dan terlempar beberapa langkah daripadanya. Mahisa Bungalan tertawa. Katanya, kau terlalu merendahkan martabat kami dalam olah kanuragan. Kau sangka hanya para perampok saja yang mampu bermain senjata. Tetapi sekarang kau harus melihat kenyataan, bahwa rakyat padukuhan ini pun telah mampu meningkatkan dirinya dan mampu melawanmu. Persetan, geram orang yang kehilangan senjatanya, kau sangka bahwa kemenanganmu yang kebetulan itu dapat kau banggakan? Oh, desis Mahisa Bungalan, jadi kau anggap yang telah terjadi ini hanya sekedar kebetulan. Baiklah aku beri kesempatan kau mengambil senjatamu. Kemudian lawan aku. Kau terlalu sombong, geram perampok yang kehilangan senjata itu. Apakah kau tidak memperhitungkan kemungkinan, bahwa dengan demikian aku akan dapat memenggal lehermu? Mahisa Bungalan tertawa. Katanya, pertempuran telah membakar halaman ini. Marilah, jangan merajuk lagi. Kemarahan yang tidak tertahankan telah membakar jantung orang itu.
Dengari ragu-ragu ia bergeser mendekati pedangnya. Tetapi Mahisa Agni sama sekali tidak mencegahnya. Namun dalam pada itu, selagi Mahisa Bungalan menunggu orang itu mengambil pedangnya, ternyata pemimpin perampok itu telah melakukan sesuatu yang mendebarkan jantung Mahisa Bungalan. Pemimpin perampok yang kurang memperhitungkan keadaan itu telah meninggalkan arena, karena menurut perhitungannya, orang-orangnya akan cepat menyelesaikan pertempuran itu. Pemimpin perampok itu telah membuat langkah tersendiri. Selagi pertempuran itu berkobar, ia akan memasuki rumah saudagar kulit itu untuk merampas harta bendanya. Jika pertempuran itu selesai, maka ia pun telah selesai pula, sehingga semuanya dapat berlangsung cepat. Karena itu, maka pemimpin perampok itu pun tidak menghiraukan lagi pertempuran yang sedang terjadi di halaman. Dengan tangkai pedangnya ia telah mengetuk pintu peringgitan rumah saudagar kulit itu. Tetapi kedua orang penjaga yang berada di peringgitan tidak mau membukanya. Bahkan mereka telah menyiapkan diri untuk melawan siapapun yang memasuki pintu itu. Pemimpin perampok itu menjadi sangat marah. Karena itu, maka ia pun telah bertekad untuk memecahkan pintu itu. Meskipun ia mengerti bahwa pintu itu diselarak, tetapi ia yakin akan kekuatannya, bahwa ia akan dapat memecah pintu itu. Karena itu, maka ia pun memerintahkan seorang mengikutnya untuk berjaga-jaga, sementara ia akan memecahkan pintu itu. Mahisa Bungalan ternyata tidak sempat melayani perampok yang dengan ragu-ragu memungut pedangnya. Ketika ia melihat pemimpin perampok itu mundur 2 langkah untuk mengambil ancang-ancang, maka Mahisa Bungalan pun telah bersiap-siap. Sejenak kemudian maka pintu peringgitan rumah saudagar itu telah berderak. Ketika pintu itu pecah, maka Mahisa Bungalan pun segera meloncat memburunya, tepat pada saat perampok yang memungut pedangnya itu berhasil meraih senjatanya. Pengecut perampok itu berteriak, "Jangan lari." Wajah yang membara ia berkata lantang, "Bunuh orang itu." Tetapi teriakan itu terputus ketika ia melihat bahwa orang yang disangkanya melarikan diri itu justru telah mendekati pemimpinnya. Pada saat pintu berderak, maka seorang perampok yang mengikuti pemimpinnya itu dengan serta-merta telah menerobos masuk. Namun pada saat itu, 2 ujung pedang telah menahannya sehingga orang itu terkejut dan meloncat surut. Sementara itu, pemimpin perampok yang telah memecahkan pintu itu tidak sempat memasuki rumah saudagar kulit itu, karena Mahisa Bungalan telah berdiri di belakangnya sambil mengacukan senjatanya, "Jangan bodoh. Kau akan mati paling awal." "Gila," geram pemimpin perampok itu, "kau akan membunuh diri heh? Tinggalkan pintu itu," desak Mahisa Bungalan, "jika kau ingin bertempur, marilah." Pemimpin perampok itu menjadi sangat marah. Maka ia pun tidak bertanya lebih lanjut. Dengan serta-merta ia pun segera menyerang Mahisa Bungalan dengan kemarahan yang meluap-luap. Tetapi ternyata pemimpin perampok itu telah membentur kekuatan yang tidak diduganya. Ia menyangka bahwa ia akan dapat dengan mudah menguasai lawannya. Kemudian membunuhnya dan meneruskan niatnya memasuki rumah yang pintunya telah dipecahkannya itu. Tetapi ternyata anak muda yang telah mengganggunya itu mampu mengimbangi kecepatan bergerak dan bahkan kekuatannya. "Iblis buruk," geramnya, "kau menyombongkan kemampuanmu yang tidak berarti itu?" Mahisa Bungalan tidak menjawab. Tetapi ia pun kemudian membalas serangan itu dengan serangan pula. Dalam pada itu, kedua penjaga rumah saudagar itu pun telah berhadapan dengan perampok yang seorang, yang telah melangkah surut ke pendapa ketika 2 orang penjaga rumah itu mendesaknya dengan pedang teracu. Perkelahian pun tidak dapat dihindarkan lagi. Kedua orang penjaga rumah itu telah bertempur melawan perampok yang seorang. Sementara itu, maka pertempuran telah berkobar dengan sengitnya. Ternyata jumlah para perampok yang banyak itu telah berpengaruh pula. Para pengawal yang memiliki bekal olah kanuragan itu pun harus mengerahkan segenap kemampuannya, karena sebagian besar dari mereka harus bertempur melawan 2 orang lawan. Witantra yang melihat kesulitan para pengawal pun kemudian memasuki arena pula, setelah ia minta agar salah seorang pengawal mengawasi pengawal yang lain mengawasi keadaan di luar regol. "Jika kalian yakin akan ada apapun juga, masuklah, dan bantulah kawan-kawanmu," berkata Witantra, "atau jika anak-anak muda padukuhan ini telah datang dengan obor di tangan." Pengawal itu mengangguk. Demikian ia meninggalkan halaman keluar regol menemui seorang pengawal yang lain. Witantra telah terjun ke dalam arena pertempuran. Seperti Mahisa Agni, Witantra berusaha mengurangi lawan sebanyak-banyaknya. Tetapi seperti juga Mahisa Agni, Witantra hanya melumpuhkan lawannya,
tetapi ia berusaha menghindari kematian. Para perampok itu sebaiknya ditundukkan tanpa mengorbankan hidup mereka. Tetapi dalam pertempuran seru, para pengawal tidak dapat dipersalahkan apabila mereka pun telah membunuh lawan-lawan mereka, sebagaimana para perampok itu juga berusaha untuk membunuh. Karena itu, maka keduanya pun telah bekerja keras di tempat yang terpisah. Ternyata Aku Suelatama sempat memperhatikan keduanya. Bagaimanapun juga ia menjadi sangat kagum melihat keterampilan mereka bergerak meskipun keduanya telah menjadi semakin tua. Seolah-olah keduanya sama sekali tidak berbuat apa-apa. Lawan-lawan merekalah yang datang, kemudian terlempar keluar gelanggang oleh luka yang tergores di tubuh mereka. Justru karena kehadiran Mahisa Agni dan Witantra itulah, maka lambat laun, para pengawal semakin mendapat kesempatan untuk menyesuaikan diri. Lawan mereka susut dengan cepat, meskipun jumlah para pengawal pun telah berkurang. Tetapi pada umumnya para pengawal memiliki kemampuan yang cukup untuk mempertahankan diri dalam pertempuran yang kalut itu. Jika seseorang terdesak oleh dua orang lawan, maka tiba-tiba saja pengawal yang lain telah mengisi tempatnya meskipun dengan demikian ia telah meninggalkan lawannya. Namun pada saat yang singkat, kedudukannya telah digantikan pula oleh kawannya yang lain pula. Dengan demikian, maka para perampok itu kadang-kadang memang menjadi agak bingung. Kesempatan yang demikian itulah yang kemudian dipergunakan oleh para pengawal untuk menyesuaikan diri lebih mapan lagi. Karena itulah, maka setiap kali para perampok itu telah kehilangan korbannya. Bahkan kadang-kadang justru mereka sendirilah yang terjebak ke dalam ujung senjata. Dalam pada itu, Mahisa Bungalan pun telah bertempur dengan sengitnya melawan pemimpin perampok itu di Pendapa. Ternyata pemimpin perampok itu memang memiliki kemampuan untuk melakukan kewajibannya. Untuk beberapa saat ia mampu mengimbangi kemampuan Mahisa Bungalan. Namun dalam pada itu, Mahisa Bungalan memang belum sampai ke puncak kemampuannya. Sementara itu, dua orang penjaga rumah saudagar kulit itu pun telah bertempur dengan segenap kemampuan mereka. Ternyata bahwa keduanya harus berjuang untuk tetap dapat mempertahankan diri melawan seorang perampok yang garang. Namun dalam pada itu, ternyata saudagar kulit itu sendiri tidak mau berdiam diri. Ketika ia melihat arena, dan menganggap bahwa tidak akan ada seorang pun yang akan masuk ke dalam rumahnya dan mengganggu keluarganya, maka ia pun telah keluar pintu peringgitan dengan senjata di tangannya. Dengan serta-merta ia telah menggabungkan diri dengan dua orang penjaga rumahnya melawan seorang perampok yang sudah siap memasuki rumahnya itu. Meskipun saudagar itu bukan seorang berilmu tinggi, tetapi kehadirannya dapat membantu kedua orang penjaga rumahnya melawan perampok yang garang itu. Bahkan dengan kehadirannya maka perampok itu mulai terdesak. Bagaimanapun juga, ujung tombak orang itu harus diperhitungkan oleh perampok itu. Demikianlah, halaman rumah saudagar kulit itu benar-benar telah terbakar oleh api pertempuran yang sengit. Tubuh yang berlumuran darah mulai terbaring berserakan. Bahkan ada di antara mereka yang sudah tidak bernyawa lagi. Dalam pada itu, Mahisa Bungalan akhirnya telah sampai di tempat yang semakin tinggi. Karena itulah, maka ia mulai mendesak lawannya. Bagaimanapun juga pemimpin perampok itu harus mengakui bahwa Mahisa Bungalan memiliki ilmu yang tidak dapat diimbanginya. Karena itulah, maka pemimpin perampok itu telah bergeser menepi Pendapa. Ia sadar bahwa jumlah orang-orangnya lebih banyak dari jumlah lawan mereka. Karena itu, maka ia ingin berada di antara mereka, sehingga ia akan mendapat 1-2 orang kawan untuk melawan Mahisa Bungalan. Sebenarnya lah Mahisa Bungalan mendesaknya terus. Namun jumlah yang banyak di halaman masih belum teratasi. Pertempuran itu masih berlangsung dengan sengitnya, meskipun Mahisa Agni Dahwi Tantra berusaha mengurangi jumlah lawan sebanyak-banyaknya. Sementara itu, dalam hiruk-pikuk pertempuran itu, tiba-tiba telah terdengar sorak yang gegap gempita. Sejenak kemudian, udara di luar dinding halaman rumah itu bagaikan terbakar oleh beberapa puluh obor yang menyala. Pemimpin perampok itu terkejut. Dengan serta-merta ia meloncat panjang mengambil jarak dari Mahisa Bungalan. Ia berusaha untuk melihat apa yang telah terjadi di luar halaman. Ternyata Mahisa Bungalan sengaja memberi kesempatan kepada lawannya itu untuk menilai keadaan. Mahisa Bungalan sendiri tidak tahu apakah yang sebenarnya terjadi. Tetapi menilik suasananya, maka agaknya anak-anak muda padukuhan itu telah mulai bergerak. Witantra lah yang mengerti dengan pasti apa yang telah terjadi, sehingga karena itu, maka ia pun berteriak nyaring mengatasi dentang senjata beradu, "Heh,
para perampok yang malang. Lihatlah, kawan-kawan kami dalam jumlah yang tidak terhitung telah mengepung halaman rumah ini. Kami yang berada di halaman ini dalam jumlah yang lebih kecil dari kalian, tentulah dapat menahan dan bahkan lambat laun akan mengalahkan kalian. Apalagi jika pemimpin padukuhan ini memerintahkan kepada semua orang untuk memasuki halaman ini. Sejenak suasana menjadi hening. Baik pada perampok maupun para pengawal berusaha mendengarkan kata-kata Witantra. Karena itu, pertempuran itu pun seolah-olah telah dihentikan. Sementara itu, Witantra yang mengerti bahwa kata-katanya masih kurang dimengerti telah mengulanginya, lebih keras dari semula. Dalam pada itu, maka Mahisa Agni dan Mahisa Bungalan pun segera mengetahui bahwa agaknya Witantra telah mengatur mereka. Setidak-tidaknya Witantra telah menyetujui atas apa yang telah terjadi. Karena itu, maka Mahisa Bungalan pun telah berkata pula kepada pemimpin perampok itu, "Nah, kau dengar keterangan kawanku itu? Persetan, geram pemimpin perampok, yang kalian suruh membawa obor itu adalah perempuan dan anak-anak. Kalian menyangka bahwa kami akan menjadi ketakutan karenanya. Bukankah kalian tidak cacat telinga? Jika demikian kalian akan dapat mendengar, bahwa suara yang cukup gembira itu bukan suara perempuan dan anak-anak," sahut Mahisa Bungalan. "Tetapi mereka pengecut seperti perempuan dan anak-anak," teriak pemimpin perampok itu. "Bagus. Bukankah dengan demikian kalian telah menantang, agar kawan-kawan kami itu memasuki regol ini?" jawab Witantra. "Bagus," sahut pemimpin perampok itu, "biarlah mereka masuk, agar pekerjaan akan lebih cepat selesai." "Omong kosong," geram Witantra. "Lalu, baiklah. Aku akan membawa mereka masuk dan kita akan menghancurkan mereka sampai lumat." Witantra tidak menunggu jawaban. Ia pun kemudian beringsut. Ketika seorang pengawal sudah mengambil alih tempatnya, maka ia pun segera meninggalkan arena, pergi keluar regol halaman. Kepada kedua orang pengawal yang berada di luar regol ia berkata, "Mintalah obor kepada anak-anak muda itu. Kita bertiga akan memasuki halaman. Kemudian suruhlah 10 anak muda yang paling berani memasuki halaman itu. Tetapi tugas kita untuk melindungi mereka." Kedua pengawal itu pun kemudian menemui anak-anak muda itu. Keduanya lah yang kemudian membawa obor bersama Witantra memasuki halaman. Namun mereka pun telah berpesan, bahwa sesaat kemudian, 10 orang di antara anak-anak muda itu, yang dipilih berdasarkan sukarela, agar memasuki halaman dengan senjata di tangan. Mungkin mereka harus bertempur. Tetapi para pengawal akan berusaha melindungi mereka. Demikianlah, maka 3 orang pembawa obor telah memasuki halaman itu, sehingga halaman itu menjadi sedikit terang. Tetapi cahaya 3 buah obor itu tidak dapat menjangkau terlalu jauh. Sementara itu, para perampok itu pun dengan serta-merta telah berusaha menyerang mereka bertiga. Tetapi mereka telah terbentur oleh kemampuan ketiga orang itu. Dengan obor di tangan kiri, mereka mampu bertempur dengan tangan kanannya. Bahkan sekali-sekali api obor mereka itu pun dapat mereka pergunakan sebagai senjata. "Itulah mereka," desis Mahisa Bungalan, "mereka bukan perempuan dan anak-anak. Dan ternyata mereka pun mampu bertempur menghadapi anak buahmu." Pemimpin perampok itu menjadi bimbang. Ia benar-benar melihat dari pendapa, 3 orang pemegang obor itu mampu bertempur dengan kemampuan yang tinggi. Dalam keraguan-raguan itu, tiba-tiba 10 anak muda telah memasuki halaman itu pula sambil membawa obor di tangan kiri dan senjata di tangan kanan. Namun agaknya para perampok itu pun menjadi semakin berhati-hati. Apalagi para pengawal yang lain pun telah berusaha untuk melihat setiap orang yang ingin menyerang anak-anak muda yang membawa obor itu. Di luar halaman masih terdengar sorak yang gegap gempita. Ternyata sorak itu telah mempengaruhi tekad para perampok itu untuk bertempur terus. Dengan obor yang kemudian berada di halaman rumah itu, maka halaman itu pun menjadi semakin terang. Sebenarnya lah bahwa kemudian ternyata bahwa kekuatan para pengawal seolah-olah menjadi lebih besar dari kekuatan para perampok yang dengan cepat susut di sebelah-menyebelah Mahisa Agni dan Witantra. Dalam pada itu, sebenarnya lah kehadiran anak-anak muda itu sangat mempengaruhi keadaan. 13 obor di halaman itu, rasa-rasanya bagaikan berpuluh-puluh orang yang datang untuk ikut melibatkan diri ke dalam pertempuran. "Menyerahlah," berkata Aku Swelatama mengatasi segala hiruk pikuk, "aku adalah pemimpin dari anak-anak muda yang datang memasuki halaman ini. Jika kalian menyerah, aku berjanji untuk memperlakukan kalian dengan baik."
Tetapi jika tidak, maka aku akan memerintahkan semua orang untuk masuk halaman ini. Perampok-perampok itu menjadi ragu-ragu. Ternyata mereka telah berhadapan dengan orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan untuk bertempur. Mereka bukan orang-orang dungu yang hanya sekedar mengenal hulu pedang dan tangkai tombak, tetapi mereka benar-benar mampu mempergunakannya di medan. Namun dalam pada itu, pemimpin perampok itu pun berteriak, "Jangan diperbodoh. Hanya 1-2 orang saja di antara mereka yang mampu bertempur. Yang lain mereka sama sekali tidak berarti. Karena itu, hancurkan mereka." Para perampok yang semula ragu-ragu itu tiba-tiba telah dijalari oleh kemarahannya kembali. Teriakan pemimpinnya seolah-olah telah memanaskan kembali darah mereka yang hampir membeku. Karena itu, maka senjata yang sudah mulai merunduk pun telah terangkat kembali. Sehingga dengan demikian, maka pertempuran pun telah berkobar lagi dengan dahsyatnya. Dalam pada itu, Mahisa Agni dan Witantralah yang kemudian menempatkan diri di antara anak-anak muda yang membawa obor itu. Karena mereka mengerti bahwa anak-anak muda itu akan mengalami kesulitan jika para perampok itu benar-benar menyerang mereka. Sementara itu, beberapa orang pengawal pun telah berada pula di antara anak-anak muda itu. Bersama Mahisa Agni dan Witantra maka mereka telah siap menghadapi para perampok yang akan menyerang anak-anak muda yang membawa obor itu. "Lawanlah setiap orang menyerangmu," berkata Mahisa Agni kepada mereka, "kami akan selalu dekat bersama kalian." Anak-anak muda menjadi tenang, meskipun mereka merasa bahwa kemampuan mereka bertempur masih jauh dari tataran kemampuan para pengawal. Tetapi dengan senjata di tangan, mereka harus berusaha melindungi diri mereka sendiri bersama para pengawal yang berada di sekitar mereka. Demikianlah ketika pertempuran telah berkobar lagi, maka Mahisa Agni dan Witantra telah bekerja lebih keras. Ternyata mereka berharap bahwa dengan mengurangi lawan sebanyak-banyaknya pertempuran pun akan segera dapat dihentikan. Karena itulah, maka setiap orang yang mendekati kedua orang itu telah terlempar dengan luka di tubuh. Bahkan luka-luka itu kadang-kadang benar-benar telah melumpuhkan kemampuan mereka dan membahayakan jiwa mereka. Tetapi seperti kebiasaan para pengawal, para perampok pun selalu membawa obat-obat yang dapat mereka pergunakan untuk sementara. Setidak-tidaknya untuk mengurangi darah yang mengalir dari luka. Sekali lagi para perampok itu merasa bahwa mereka benar-benar berhadapan dengan orang-orang yang berkemampuan. Sehingga mereka pun telah meragukan kata-kata pemimpin mereka, bahwa di antara lawan mereka hanya 1-2 orang sajalah yang memiliki kemampuan olah kanuragan. Dalam pada itu, pemimpin mereka sendiri itu pun telah mengalami kesulitan pula. Mahisa Bungalan semakin lama telah menekan pemimpin perampok itu semakin berat, sehingga akhirnya pemimpin perampok itu tidak dapat lagi lari dari kenyataan bahwa ia tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi. Dengan susah payah ia telah berusaha menggeser diri dan kemudian bergabung di antara kawan-kawannya dengan harapan bahwa 1 atau 2 orang kawannya akan dapat membantunya. Tetapi jumlah perampok yang banyak itu ternyata telah jauh susut. Sebagian dari mereka telah terkapar di pinggir halaman dalam keadaan luka. Bahkan ada yang terlalu parah dan bahkan ada 1-2 yang tidak akan tertolong lagi jiwanya. "Kau tidak akan mampu lagi berbuat apa-apa," desis Mahisa Bungalan yang memburunya. "Persetan," geram pemimpin perampok itu. Namun Mahisa Bungalan pun telah memaksanya untuk mengakui satu kenyataan baru, tiba-tiba saja lengannya telah tergores senjata. "Gila," geram pemimpin perampok itu. "Tegakkan kembali pemerintah di Pakuannya. Jangan mengumpat-umpat," desis Mahisa Bungalan, "kau harus mengakui kenyataan itu. Kau pun akan melihat, sebentar lagi pemimpin kami akan memerintahkan kawan-kawan kami yang berada di luar untuk masuk." "Omong kosong," jawab pemimpin perampok itu. Tetapi kata-katanya telah patah, karena sekali lagi senjata Mahisa Bungalan telah mematuk pundaknya. "Sebentar lagi kau akan terluka arang keranjang," geram Mahisa Bungalan. Tetapi pemimpin perampok itu masih mengumpat-umpat. Dalam pada itu, Mahisa Agni dari Witantra pun mendengar kata-kata Mahisa Bungalan tentang anak-anak muda yang membawa obor di luar. Karena itu, maka Mahisa Agni pun berbisik kepada salah seorang pembawa obor, "Suruh kawan-kawanmu masuk. Tetapi hati-hati. Kalian harus membawa senjata siap untuk dipergunakan. Jumlah kalian yang banyak akan sangat berpengaruh. Sementara api obor kalian pun merupakan senjata yang dapat kalian pergunakan pula jika perlu." Demikianlah seorang anak muda telah meninggalkan halaman untuk memanggil kawan-kawan mereka.
Yang sejenak kemudian, sambil berteriak gegap gempita, mereka telah memasuki halaman dan langsung berdiri memutari arena sambil mengacungkan senjata mereka di tangan kanan. Senjata apa saja yang dapat mereka bawa? Pedang, tombak, parang dan bahkan kapak dan dandang. Namun dalam pada itu, kehadiran anak-anak muda itu benar-benar telah membuat hati para perampok yang garang itu menjadi kecut. Betapapun lemahnya mereka orang per orang, namun bersama-sama mereka akan merupakan kekuatan yang sulit untuk dilawan. Apalagi di antara mereka benar-benar terdapat kemampuan yang melampaui kemampuan para perampok itu sendiri. Pemimpin para perampok itu termangu-mangu. Orang itu tidak banyak ambil peranan. Tetapi ternyata lawannya yang masih muda, yang memiliki ilmu yang melampaui kemampuannya itu tidak banyak membantah. Karena itu, maka pemimpin perampok itu pun kemudian melemparkan senjatanya diikuti oleh para perampok yang lain. Kalian menjadi tawananku, berkata Aku Swelatama. Orang-orang yang sudah melemparkan senjatanya itu sama sekali tidak menjawab. Namun mereka pun sadar, bahwa mereka akan diikat tangannya dan dipaksa duduk di pendapa itu sampai saatnya mereka akan dihadapkan kepada aku. Tetapi jika terdapat orang-orang gila di padukuhan ini, kita akan dibantai besok, berkata para perampok itu di dalam hatinya. Namun justru karena kawan mereka cukup banyak, maka mereka masih berpengharapan bahwa mereka tidak akan diperlakukan demikian. Sebenarnya lah seperti yang mereka duga, maka para perampok itu pun telah diikat tangannya di belakang tubuhnya. Hanya beberapa orang saja yang dibiarkan lepas dari ikatan, namun mereka mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan kawan-kawannya yang terbunuh di peperangan itu, sementara yang terluka harus mereka kumpulkan di pendapa. Demikianlah, hampir semalam suntuk mereka membersihkan halaman rumah saudagar kulit itu. Sementara saudagar kulit itu pun telah menemui Aku Swelatama untuk mengucapkan terima kasih. Aku belum pernah mengenal Kisanak, berkata saudagar kulit itu, tetapi bahwa Kisanak telah datang dan memimpin sekelompok orang yang mampu mengalahkan para perampok ini tentu akan sangat membesarkan hati kita semuanya. Aku Swelatama itu tersenyum. Katanya, apakah kau sudah mengenal kawan-kawanku yang lain? Ada 1-2 orang yang dapat aku kenal, berkata saudagar itu, mereka adalah orang-orang dari padukuhan lain yang sedang berkunjung kepada sanak keluarganya di sini atau, ulang Aku Swelatama. Saudagar itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kepergian para pengawal dari padukuhan ini telah meninggalkan beberapa orang di antara mereka secara tersembunyi. Ya, jawab Aku Swelatama. Itukah kalian? Bertanya saudagar itu. Aku Swelatama tersenyum. Akhirnya ia berkata kepada anak-anak muda yang ada di halaman, kepada para perampok yang telah menyerah dan kepada saudagar itu, kami adalah para pengawal yang memang bertugas di daerah ini sepeninggalan para pengawal yang dengan wajar tinggal di sini sebelumnya. Gila, geram para perampok. Baru mereka sadar, bahwa mereka telah dijebak oleh para pengawal itu. Bagaimanapun juga para perampok itu harus membuat perhitungan. Sebelum anak-anak muda yang membawa obor itu memasuki halaman, mereka sudah mengalami kesulitan. Karena itu, kehadiran anak-anak muda yang membawa obor itu, tentu akan sangat besar pengaruhnya karena jumlah mereka cukup banyak. Dalam pada itu, pemimpin perampok itu pun terkejut. Ia sama sekali tidak mengira, bahwa di padukuhan ini terdapat kekuatan yang seimbang dengan kekuatan orang-orangnya, ditambah dengan sejumlah anak-anak muda. Seandainya anak-anak muda itu tidak berkemampuan apapun juga, namun bersama-sama dengan kekuatan yang terdahulu, maka mereka memang tidak akan terlawan. Selagi pemimpin perampok itu termangu-mangu, maka Mahisa Bungalan pun berkata, pikirkan masak-masak. Kau dapat membunuh diri dalam pertempuran ini. Tetapi jangan semua pengikutmu kau paksa untuk membunuh diri juga. Persetan, geram pemimpin perampok itu. Kau lihat keseimbangan pertempuran ini, bertanya Mahisa Bungalan. Pemimpin perampok itu terpaksa merenung. Dalam saat-saat yang demikian, ternyata Mahisa Bungalan tidak menyerangnya. Ia sengaja memberi kesempatan kepada pemimpin perampok itu untuk menilai keadaan. Ternyata bahwa pemimpin perampok itu tidak dapat mengingkari kenyataan itu. Para perampok itu tidak akan dapat melawan sejumlah orang yang memiliki ilmu yang cukup untuk melawan para perampok itu, selebihnya sejumlah anak-anak muda yang membawa obor di sekitar arena yang jumlahnya cukup banyak itu. Karena itu, maka akhirnya ia pun harus mengakui kenyataan yang dihadapinya itu.
Dengan berat hati, maka Apun kemudian memberikan isyarat kepada anak buahnya untuk menghentikan perlawanan. Tidak ada gunanya lagi kita bertempur, berkata pemimpin perampok itu. Tegaskan bahwa kalian telah menyerah, desak Mahisa Bungalan. Pemimpin perampok itu tidak dapat ingkar. Maka katanya kemudian, kita menyerah. Pertempuran di halaman itu pun segera berhenti. Para perampok itu pun kemudian bergeser berkumpul di tengah-tengah halaman. Pemimpin perampok itu pun telah berada di antara mereka pula. Tiba-tiba dalam pada itu terdengar perintah Pangeran Suelatama, letakkan senjatamu. Siapa kau? Bertanya pemimpin perampok itu. Ini kecepatan bergerak dan bahkan kekuatannya. Aku pemimpin orang-orang padukuhan dan anak-anak muda ini, jawab aku Suelatama. Para perampok itu pun kemudian mengerti bahwa kepergian para pengawal dengan mengadakan pertemuan pelepasan yang sengaja dibuat cukup meriah itu adalah untuk memancing agar mereka datang ke padukuhan itu, karena mereka tentu menganggap bahwa mereka tidak akan dihalangi lagi oleh para pengawal. Namun ternyata bahwa secara tersembunyi, para pengawal itu masih tinggal di padukuhan di sekitar Kedung Sertu itu, sehingga pada saatnya para perampok itu datang, maka mereka telah benar-benar masuk ke dalam jebakan, dan tidak dapat lagi melepaskan diri. Dalam pada itu, aku Suelatama berkata selanjutnya, nampaknya kalian memang belum pernah mengenal aku dengan baik meskipun namaku mungkin sudah kalian kenal. Siapakah Kisanak sebenarnya? Saudagar itulah yang bertanya. Sementara para perampok pun segera ingin tahu, dengan siapa ia berhadapan. Aku adalah Suelatama. Aku Suelatama, jawabnya. Aku Suelatama, hampir setiap mulut berdesis. Bahkan saudagar itu pun tiba-tiba telah berjongkok di hadapan aku sambil berkata sendat, ampun, aku. Sebenarnya lah hamba tidak tahu, bahwa hamba berhadapan dengan aku Pangeran Suelatama. Aku Suelatama menarik bahu saudagar itu sambil berkata, berdirilah. Adalah menjadi kewajibanku untuk melakukan tugas seperti ini. Namun selain aku, di antara kami terdapat 3 orang prajurit Singasari. Mereka justru para senopati yang mempunyai kegemaran khusus, menangani sendiri persoalan seperti yang terjadi di sini. Mereka adalah Mahisa Bungalan, Mahisa Agni dan Witantra. Ketika aku menunjuk ketiga orang itu, maka pemimpin perampok itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya kepada orang yang berada di dekatnya, karena itu, ia memiliki ilmu iblis yang tidak dapat aku atasi. Tetapi justru karena itu, maka para perampok itu dapat menempatkan dirinya. Mereka menyesal bahwa mereka terlalu bodoh sehingga terjebak. Namun bahwa mereka harus kalah dari para pengawal dan bahkan di antara mereka terdapat senopati dari Singasari adalah wajar sekali. Karena itu, maka kemudian sama sekali tidak ada niat sepercik pun untuk berusaha, melepaskan diri, karena yang demikian itu tentu hanya akan sia-sia. Dan bahkan akan dapat membuat mereka semakin sulit. Dalam pada itu, maka aku Suelatama pun segera membenahi pasukannya. Di hari berikutnya, ia telah memeriksa pemimpin perampok itu dan beberapa orang di antara mereka. Aku ingin meyakinkan, apakah yang datang itu merupakan bagian kecil saja dari gerombolan perampok yang berada di daerah Kedung Sertu, atau merupakan sebagian besar sehingga yang tersisa tidak lagi berbahaya bagi padukuhan itu. Seorang perampok yang masih muda ketika dihadapkan kepada Pangeran Suelatama telah menjawab segala pertanyaan dengan jujur, karena ia sama sekali tidak mempunyai harapan apapun lagi. Sementara itu, pemimpin perampok itu sendiri telah mengatakan sebagian besar sesuai dengan kenyataan, meskipun masih terasa bahwa ia berusaha untuk melindungi sarang mereka yang sebenarnya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tetapi perampok muda dalam pemeriksaan terpisah mengatakan, tempat itu dapat dicapai dengan jalan darat. Jika kami setiap kali menghilang di dalam rawa-rawa dengan rakit-rakit khusus itu sebenarnya hanya sekedar untuk mengelabui para pengawal. Namun ternyata bahwa kini kami telah terjebak dan tidak mungkin untuk dapat bangkit lagi. Kawan-kawan kami yang tersisa tinggal sedikit. Di antara mereka tidak ada seorang pun yang akan mampu memimpin kelompok kecil yang tinggal itu. Apakah kau dapat menunjukkan jalan darat itu? Bertanya aku Suelatama. Tentu, jawab perampok yang masih muda itu. Sebenarnya lah aku Suelatama berniat untuk menghancurkan gerombolan perampok itu sampai tuntas. Meskipun yang tersisa itu hanya kecil, tetapi yang kecil itu akan dapat menjadi benih yang tumbuh,
sehingga akan menjadi sebatang pohon yang besar dan yang akar-akarnya akan menghisap makanan di sekitarnya. Karena itu, berdasarkan beberapa keterangan dari para perampok itu, maka Aku Swelatama pun telah menyusun sepasukan pengawal yang ada padanya untuk datang langsung ke sarang para perampok yang tersisa itu, sekaligus untuk mengetahui apa saja yang telah tersimpan di dalam sarang itu. Kita harus bekerja cepat, sebelum berita tertangkapnya para perampok ini sampai ke telinga mereka, berkata Aku Swelatama. Dengan demikian, maka Aku Swelatama telah menyerahkan para perampok yang sudah tidak berdaya itu untuk disimpan di dalam tempat-tempat khusus dengan tangan terikat kepada anak-anak muda di padukuhan itu. Ia sendiri akan memimpin para pengawal untuk langsung datang ke sarang para perampok itu, meskipun ada beberapa orang yang diperintahkannya untuk tinggal bersama anak-anak muda padukuhan itu mengawasi para perampok yang telah menyerah. Kita akan segera berangkat, berkata Aku, sebenarnya jarak yang akan kita tempuh tidak terlalu jauh, meskipun jalan memang agak sulit. Dengan petunjuk seorang perampok yang masih muda itu, maka pasukan pengawal itu pun telah berangkat menuju ke sarang para perampok yang masih tersisa. Ternyata perjalanan menuju ke Lempai tujuan memang sangat sulit. Mereka melalui hutan yang lebat dan tanah yang berair. Meskipun mereka dapat menempuhnya tanpa rakit, tetapi langkah mereka tersendat-sendat oleh alam yang masih sangat buas. "Kenapa kalian memilih tinggal di tempat seperti ini?" bertanya Mahisa Bungalan kepada perampok muda itu. "Tentu kami memilih tempat yang sulit dijangkau oleh orang lain," jawab perampok itu. "Lalu, apakah arti dari hidupmu? Kau merampok harta benda dengan taruhan nyawa. Kemudian kau sembunyikan harta benda itu di tempat yang sulit dicapai. Kau pun tinggal di tempat itu pula. Apakah dengan demikian harta benda yang kau rampok dengan taruhan nyawa itu dapat berarti bagi hidupmu? Apakah harta benda itu cukup kau taruh di atas pembaringanmu tanpa dipergunakan untuk apapun?" bertanya Mahisa Bungalan. Perampok itu termangu-mangu. Pertanyaan itu memang terdengar aneh di telinganya. "Jadi untuk apa sebenarnya harta benda yang kau rampok itu?" desak Mahisa Bungalan. "Bukankah harta benda itu sangat tinggi nilainya?" bertanya perampok itu. "Sesuatu akan menjadi tinggi nilainya jika sesuatu itu berarti bagi kehidupan," jawab Mahisa Bungalan. "Harta benda yang tertimbun tanpa dipergunakan untuk apapun juga, nilainya tidak lebih dari setumpuk jerami bagi atas tidur. Atau nilainya sama dengan seonggok batu padas di pinggir rawa-rawa itu. Renungkan." Perampok itu termangu-mangu. Namun kepalanya terangguk-angguk kecil. Ia mulai mengerti bahwa harta benda yang tertumpuk itu memang tidak mempunyai nilai apapun juga selama harta benda itu tidak dipergunakan. Emas dan perak memang tidak lebih dari batu dan padas yang berserakan jika emas dan perak itu hanya disembunyikan di dalam goa. Sementara itu hidupmu terlantar, kau makan apa yang dapat kau tangkap di hutan-hutan dan air di rawa-rawa, berkata Mahisa Bungalan kemudian. Sementara itu orang lain yang mempunyai harta benda yang tidak berarti dapat menikmati makanan yang jarang pernah kau makan dan tidur dengan hangat bersama sanak keluarga di rumahnya yang tidak jauh dari rumah sesamanya. Sehingga mereka dapat hidup dalam satu lingkungan yang menyenangkan. Perampok itu mengangguk-angguk. Haru kemudian ia merasakan arti dari kata-kata Mahisa Bungalan itu. Tetapi ia tidak dapat menjawabnya, ia hidup dalam satu lingkungan tanpa banyak mempersoalkan kehidupan itu sendiri. Dalam pada itu, maka kelompok pengawal yang dipimpin langsung Aku Swelatama itu pun semakin lama menjadi semakin dalam memasuki daerah yang lebat, liar dan basah. Setiap kali perampok muda itu memperingatkan, agar mereka berhati-hati terhadap ular air. Ular yang hidup di daerah rawa-rawa dan mempunyai bisa yang sangat tajam. "Ular itu mirip dengan ranting ramin kering," berkata perampok muda itu, "kadang-kadang kita tidak dapat membedakannya dengan ranting-ranting yang melintang di hadapan kita. Tetapi jika kaki menginjak, maka ulur itu pun segera mematuk. Jika ular itu berhasil menggigit kita, maka harapan untuk dapat hidup kecil sekali." Aku pun selalu meneruskan peringatan itu kepada para pengawal. Dengan demikian, maka mereka selalu berhati-hati. Setiap langkah selalu diperhitungkan dengan waspada. Karena banyak kemungkinan dapat terjadi. Tergelincir jatuh membentur batang pepohonan, batu-batu padas, atau menginjak kaki ular air dan binatang air yang lain. Dalam pada itu, Mahisa Agni yang berada di belakang Tersamawi Tantra, berjalan dengan hati-hati pula. Namun rasa-rasanya ia pernah hidup di daerah berawa-rawa seperti itu.
Daerah yang dikelilingi oleh binatang-binatang air yang berbahaya. Buaya kerdil dan ular air yang ganas. Jarak tidak terlalu jauh itu ternyata telah ditempuh untuk waktu yang sangat lama. Bahkan hampir sehari penuh. Sehingga karena itu, maka mereka pun harus bermalam semalam di daerah yang garang itu, karena baru pagi harinya mereka dapat mendatangi sarang perampok itu. Mereka tidak akan dapat bertindak di malam hari, karena para perampok itu mengenal daerah mereka jauh lebih baik dari para pengawal. Untuk menemukan tempat yang dapat mereka pergunakan untuk bermalam, maka mereka harus memasuki hutan lebih dalam. Mereka memanjat pepohonan dan mencari cabang-cabang yang dapat mereka pergunakan untuk beristirahat dan tidur. Meskipun mereka tidak perlu mencari cabang yang terlalu tinggi, tetapi juga tidak terlalu rendah, karena kadang-kadang air di rawa-rawa itu sempat naik dan mengangkat binatang-binatang di dalamnya pada permukaannya. Untunglah bahwa para pengawal itu telah mendapat tempaan yang luar biasa lahir dan batin, sehingga meskipun mereka mengeluh di dalam hati, tetapi mereka tetap tabah menghadapinya. Dengan bekal yang ada pada mereka, maka mereka sempat menahan lapar. Namun seekor kijang yang sempat mereka tangkap menjelang senja, dapat membantu mereka untuk bertahan terhadap lembabnya udara. Dengan perapian yang tidak begitu besar, mereka mematangkan kijang itu. Baru kemudian, maka mereka mulai memanjat pepohonan ketika malam menjadi sangat gelap. Pagi-pagi benar mereka telah bersiap. Setelah mereka menghitung jumlah mereka dan ternyata tidak ada yang kurang dan mengalami kesulitan, barulah mereka melanjutkan perjalanan. Ternyata perjalanan itu pun menjadi semakin berat. Meskipun mereka adalah orang-orang yang terlatih, namun 1-2 orang di antara mereka telah mulai mengeluh. Apakah anak itu tidak sengaja menyesatkan kita, desis salah seorang pengawal. Menilik keadaannya, ia tidak akan berbuat demikian, jawab kawannya, tetapi siapa tahu. Kadang-kadang yang kita lihat agak berbeda dari kenyataan yang sebenarnya. Jika ia menipu kami, sahut yang lain, kita ikat dan kita lemparkan saja ke rawa-rawa itu. Namun dalam pada itu mereka berjalan terus. Aku Suelatama yang berada di belakang anak muda itu pun bertanya, apakah tujuan masih jauh? Tidak. Kita sudah dekat, jawab perampok muda itu, memang lebih mudah lewat jalan air. Dengan rakit kita akan dapat mengambil jalan yang tidak terlalu banyak hambatan. Binatang air. Buaya misalnya, bertanya aku Suelatama. Namun dalam pada itu, iring-iringan itu pun tiba-tiba telah berhenti. Mereka melihat di hadapan mereka, seekor ular berwarna hijau coklat sebesar pohon pucang melintas dengan tenangnya. Sekali binatang itu berhenti, mengangkat kepalanya untuk melihat ke sebelah menyebelah. Rasa-rasanya tengkuk para pengawal itu meremang, jika ular itu menyerang mereka, maka mereka akan mengalami kesulitan. Meskipun mereka bersenjata, tetapi melawan seekor ular raksasa yang muncul dari dalam kabel di atas rawa-rawa adalah pekerjaan yang sangat berat. Dengan ekornya saja ular itu akan dapat menyapu mereka. Ketika ular itu telah berlalu, maka perampok muda itu berkata, ada 3 ekor ular raksasa di daerah rawa-rawa itu menurut penglihatan kami. 3 ekor, bertanya aku Suelatama. Ya. Seekor yang hijau kecoklatan itu, jawab perampok muda itu, yang lain sering muncul dari dalam air. Kepalanya sebesar kepala kerbau. Bertanduk meskipun tidak sepanjang tanduk kerbau. Warnanya, bertanya salah seorang pengawal. Hitam kelam, jawab perampok muda itu, aku pernah melihatnya sekali. Ketika rakit kami melintasi sebatang pohon air yang mirip dengan sebatang pohon beringin, dengan akar-akar yang bagaikan mencengkram jauh ke dalam tanah di bawah air. Tiba-tiba di sebelah pohon itu muncul sebuah kepala binatang air yang kami kira adalah seekor ular. Mengerikan, desis seorang pengawal, dan kalian masih juga berkeliaran di daerah itu? Binatang itu tidak mengganggu, jawab perampok muda itu. Dan yang seekor lagi, bertanya pengawal yang lain. Itulah yang nampaknya mengerikan, meskipun jeng seekor itu pun tidak pernah mengganggu pula, jawab perampok muda itu, yang seekor itu kepalanya warna kemerah-merahan. Tubuhnya bergelang-gelang merah dan kuning. Besarnya hampir sama dengan ular melintas itu. Tetapi matanya seakan-akan memancarkan api. Di telinganya seolah-olah terdapat gambar sumping, sehingga menurut dugaan kami, ular yang berwarna kemerah-merahan itu adalah raja dari segala jenis ular di daerah ini, meskipun bukan ular itulah yang terbesar, karena ular bertanduk yang berwarna hitam itu agaknya lebih besar.
Para pengawal itu memang merasa ngeri mendengarkan keterangan perampok muda itu. Perampok itu tentu tidak berbohong atau sengaja menakut-nakutinya, karena mereka telah melihat salah seekor dari ular yang disebutkannya. Ular yang berwarna hijau kecoklatan, yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Namun demikian, iring-iringan itu berjalan terus. Rawa-rawa itu nampaknya menjadi semakin liar. Tetapi perampok muda itu mengatakan bahwa mereka sudah dekat dengan sarang yang mereka tuju. Beberapa puluh tonggak kemudian, mereka memasuki sebuah hutan yang semakin lama semakin kering. Agaknya mereka telah menjauhi daerah rawa-rawa. Jika kami mempergunakan rakit, maka kami berhenti di daerah yang berair di bawah pohon raksasa itu, berkata perampok muda itu, di sekitar pohon itu terdapat sarang buaya yang ganas. Tetapi kami sudah mengusai medan, sehingga kami dapat menempuh jalur yang paling aman. Aku Suelatama mengangguk-angguk. Sementara itu mereka telah berada di atas tanah yang kering. Bahkan kemudian mereka sampai ke daerah yang berbatu padas. Perampok muda itu tiba-tiba memberikan isyarat agar mereka berhenti. Kemudian katanya kepada Pangeran Suelatama, kami tinggal di belakang batu karang itu. Di sana masih ada beberapa orang kawan yang menjaga harta benda yang kami simpan. Hasil rampokan, bertanya aku. Ya, jawab perampok muda itu. Teriak pemimpin perampok itu. Kalian menyimpan harta benda yang tidak terkira banyaknya. Tetapi kalian hidup di dalam lingkungan yang buas dan penuh dengan ancaman maut, desis aku Suelatama. Perampok muda itu sama sekali tidak menjawab. Sementara itu para pengawal pun telah berkumpul dan bersiap-siap menghadapi tugas mereka yang sebenarnya. Memasuki sarang para perampok yang selalu mengganggu rakyat di sekitar daerah rawa-rawa Kedung Sertu yang buas itu. Kita beristirahat sejenak, berkata aku, kita siapkan diri kita untuk memasuki sarang itu. Meskipun menurut keterangan yang kita dapatkan, orang-orang yang tinggal bukan orang yang berbahaya, tetapi kita harus berhati-hati. Demikianlah maka aku Suelatama itu pun menyusun pasukannya sebaik-baiknya. Setelah mereka beristirahat, maka atas petunjuk perampok yang masih muda itu, mereka telah bergerak. Dengan hati-hati aku Suelatama membawa pasukannya melintasi daerah berbatu-batu padas. Mereka melingkari sebuah onggokan batu karang berwarna keputih-putihan dan mengandung kapur. Menurut perampok yang muda itu, maka di belakang batu karang berkapur itulah, kawan-kawannya yang tersisa tinggal. Demikianlah mereka sampai ke sebelah batu karang itu, mereka telah melihat satu daerah yang tidak terlalu liar. Semacam sebuah halaman yang tidak terlalu luas membentang di hadapan mereka. Itukah, desis aku Suelatama. Maka katanya kemudian, kita menyerah. Ya, jawab perampok muda itu. Teriak pemimpin perampok itu. Aku Suelatama memberi isyarat kepada para pengawalnya. Sementara itu Mahisa Bungalan berada di belakangnya dan Mahisa Agni serta Witantra justru berada di belakang. Dengan isyarat, maka pasukan itu telah menebar. Mereka akan mendekati sarang perampok itu yang dibuat di antara dua bongkah batu karang berkapur. Di dalam batu berkapur itu terdapat sebuah goa, sementara di hadapan goa itu, mereka telah membuat sebuah barak memanjang, yang mereka pergunakan sebagai tempat tinggal. Kita akan menyergap dari depan, berkata aku Suelatama. Mahisa Agni dan Witantra pun kemudian berada di kedua ujung pasukan itu, sementara aku Suelatama dan Mahisa Bungalan berada di tengah-tengah. Jika isyarat aku berikan, kalian harus segera menempati tempat masing-masing, berkata aku, sekali lagi, kita akan menyergap dari depan. Sejenak kemudian mereka menunggu. Demikian aku itu memberikan isyarat, maka para pengawal itu pun segera berlari-lari menebar dan menyusun sebuah gelar kecil menghadap ke arah batu karang. Sementara itu, dua orang pengawal mendapat tugas khusus untuk mengamati perampok muda yang mereka bawa dalam pasukan itu. Kehadiran para pengawal itu telah mengejutkan para perampok yang tinggal di celah-celah dua bongkah batu karang berkapur itu. Dengan serta-merta, seorang di antara mereka yang kebetulan berada di depan baraknya telah memberikan isyarat. Isyarat itu telah mengejutkan kawan-kawannya. Dengan tergesa-gesa para perampok yang berada di dalam barak itu telah berlari-larian keluar dengan senjata di tangan. Pada saat yang bersamaan, pasukan aku Suelatama telah maju mendekati barak itu. Yang berdiri di paling depan adalah aku Suelatama sendiri. Kemudian di belakangnya adalah Mahisa Bungalan. Gila, geram orang yang tertua di antara para perampok itu, siapakah kalian Bersambung ke bab 71.
Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.